بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وإخوانه. Bapak Ibu jemaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Kita akan lanjutkan pembahasan kitab Lum'atul I'tiqad karya Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Dan kemarin kita sudah membahas tentang pembacaan matan dari Ibnu Qudamah, yang mana beliau menyebutkan tentang masalah taslim wal qabul di ayat wa ahadithi as-sifat, tentang tunduk dan menerima dengan ayat-ayat dan hadis-hadis yang berhubungan dengan sifat-sifat Allah. Dan sekarang kita akan melihat komentar Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala sehubungan dengan matan tersebut, yang mana Syekh Al-Utsaimin beliau memulai pembahasannya dengan taqsimu nususi sifati wa tariqatu an-nasi fiha. Itu pembagian nas-nas yang berhubungan dengan sifat-sifat Allah dan bagaimana metode manusia dalam memahaminya. Beliau menjelaskan ada dua jenis nas-nas Alkitab dan as-sunnah yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah beserta metode manusia dalam memahaminya. Beliau mengatakan tanqasimu nususul kitabi was sunnati al-waridatu fi sifati ila qismain wadihin jali wa mushkilin khafi. Artinya nas-nas Alkitab dan as-sunnah yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah itu terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama yang jelas dan gamblang, dan yang kedua yang samar dan problematis. Artinya maknanya tidak tegas, tidak menjurus ke satu makna saja. Ya. Artinya dia masih mujmal, masih global. Nah, inilah yang disebutkan Allah di dalam surah Ali Imran ayat yang ke-7. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba, dialah yang telah menurunkan kepadamu Alkitab, minhu ayatun muhkamat, yang diantaranya ada ayat-ayat yang muhkam, itu yang tegas maknanya, tidak mengandung multitafsir. Hunna ummul kitab, itulah yang induknya kitab, yang maknanya tegas ini. Wa ukharu mutasyabihat, dan yang lainnya adalah ayat-ayat yang samar. Ya, di antaranya ada yang lainnya adalah ayat-ayat yang samar. Ini yang dimaksud dengan oleh Syekh Al-Utsaimin mushkilun khafi, ya, yang sulit untuk dipahami dan problematis. Kemudian dari perkataan Syekh Al-Utsaimin ini
kita mengetahui bahwa ini sekaligus membantah anggapan bahwa semua ayat sifat itu mutasyabih. Karena sebagian orang mengatakan ayat-ayat yang berhubungan dengan sifat Allah itu adalah ayat-ayat yang mutasyabih, yang samar. Sampai-sampai mereka menganggap samar makna tangan, tidak jelas. Kalau kita artikan itu tangan, nanti akibatnya kita menyamakan Allah dengan makhluk. Makhluk punya tangan, Allah punya tangan. Ini yang terjadi. Padahal tangan di situ adalah makna yang hakiki, benar-benar tangan. Sinilah problem sebagian manusia. Mereka menganggap sebagian ayat dari ayat-ayat sifat adalah ayat-ayat yang mutasyabihat. Justru malah banyak di antara jenis ayat-ayat dan hadis-hadis yang berhubungan dengan sifat-sifat Allah itu jelas maknanya, tidak perlu dipertanyakan lagi. Yang kita tidak tahu itu cuma kaifiyahnya saja, sedangkan maknanya sangat jelas. Kemudian kata Syekh Al-Utsaimin, fal wadihu mattadha lafzuhu wa ma'nahu fayajibu al-imanu bihi lafzan wa itsbatu ma'nahu haqqan bila raddin wala ta'wil wala tashbih wala tamthil lianna asy-syar'a warada bihi fawajaba al-imanu bihi wa talaqqihi bil qabuli wat taslim. Adapun yang jelas itu makna yang jelas, ayat Al-Qur'an yang maknanya muhkam, yang tegas, yang tidak mengandung kesamaran di dalamnya, yang maknanya terang, maka wajib beriman kepadanya secara lafaz dan menetapkan maknanya secara hakiki. Kalau Allah katakan tangan, ya betul-betul tangan, wajah ya betul-betul wajah, turun ya betul-betul turun. Jangan diganti menjadi rahmatnya lah yang turun. Tangan jangan diganti dengan kudrah, dengan kekuasaan. Karena sebagian orang ketika Allah menyebut tangan, mereka mengatakan bahwa itu adalah kekuasaan Allah, bukan tangannya Allah. Kenapa? Karena mereka khawatir bisa menyamakan Allah dengan makhluk. Padahal tentunya tangannya Allah tidak sama dengan tangan makhluk. Dan menetapkan maknanya sebagai makna hakiki tanpa penolakan, tanpa takwil, tanpa penyerupaan, tanpa pemisalan. Karena syariat datang dengannya. Syariat datang dengan ayat-ayat dan hadis-hadis tersebut. Maka wajib mengimaninya serta menerimanya dengan sikap menerima dan tunduk. Yang kita catat di sini adalah seperti sifat mendengar, sifat melihat, sifat ilmu, sifat rahmah, semuanya maknanya adalah makna yang dipahami secara benar, secara hakikinya. Wajah, tangan, dan yang lainnya itulah wajah, makna hakiki, tanpa menyerupakannya dengan makhluk. Wa ammal mushkilu fahuwa ma lam yattadih ma'nahu
liijmalin fi dalalatiha aw qasrin fi fahmi qailih fayajibu itsbatu lafzihi liwurudi syar'i bihi والتوقف في معناه وترك التعرض له لأنه مشكل لا يمكن الحكم عليه. Adapun yang muskil, yaitu yang mutasyabih, yang sulit untuk dipahami, yaitu sesuatu yang maknanya belum jelas karena adanya keumuman. Dalam penunjukan lafaz tadi ada makna yang mujmal yang bisa multitafsir, atau karena keterbatasan pemahaman pembacanya. Bisa jadi teks tadi bukan multitafsir, tapi memang si pembacanya yang ilmunya tidak sampai. Maka tetap kita wajib menetapkan lafaznya karena syariat datang dengan ayat dan hadis tersebut, dan kita bersifat tawakuf, berhenti dari membahas maknanya kalau tidak tahu. Ya, fa naruddu ilmahu ila Allah wa rasulih, dan kita menyerahkan ilmunya kepada Allah dan Rasulnya, karena la yumkinu al-hukmu alaih, karena kita meninggalkan pembahasan tentang maknanya itu karena dia termasuk perkara yang rumit. Kalau memang kita tidak bisa memahami makna. Sedangkan makna tangan itu makna yang bisa kita pahami, bahasa kita sehari-hari. Tidak mungkin kita menganggap dia sulit dipahami. Maka kita serahkan untuk yang muskil, kita serahkan maknanya kepada Allah dan Rasulnya. Di sini kita mencatat bahwa Syekh menegaskan kemuskilan tersebut ya, bisa dari lafaznya yang memang sulit dipahami. Ini karena permasalahan bahasa, sehingga orang Arab sendiri pun mereka berbeda pendapat tentang makna dari lafaz tadi, atau dari keterbatasan manusianya, bukan karena nas itu cacat, sehingga nas tadi tidak boleh ditolak. Nas tadi itu adalah nas yang sempurna dari Allah. Kalau kita memelintirnya, berarti kita menganggap nas tadi tidak sempurna. Al-Quran kita bilang tidak sempurna, maka kita harus terima, ya. Kalau kita tidak paham maknanya apa, kita terima berdasarkan lafaznya. Waqad in qasamat turuqun nasi fi hadzal mushkili ila tariqain, dan sungguh telah terbagi cara-cara manusia dalam menyikapi perkara yang muskil ini menjadi dua jalan. Jadi untuk menghadapi, untuk memahami nas-nas yang muskil ini ada dua kelompok manusia. Ya, ini pembagian yang sangat tegas, tidak ada jalan yang ketiga, cuma ada dua, yaitu entahkah orang ini akan mengikuti cara salaf, cara orang terdahulu, yaitu cara para sahabat, para tabi'in, para
tabi'ut tabi'in, atau dia mengikuti hawa nafsunya. Jadi antara dua itu saja. Kata Syekh Utsaimin, jalan yang pertama adalah jalan orang-orang yang mendalam ilmunya, ar-rasikhina fil ilm, orang-orang yang mendalam ilmunya. Di dalam surah Ali Imran ayat yang ke-7 itu dibahas kedua jalan tersebut. Fa'amma alladhina fi qulubihim zayg, barang siapa yang, adapun orang-orang yang di hatinya ada penyakit, ingin menyimpang, fattabi'u ma tasyabaha minhu, maka mereka mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat, ibtigha' al-fitnah wa ibtigha' ta'wili, dalam rangka mencari-cari fitnah dan dalam rangka mencari-cari takwilnya. Ini orang-orang yang menyimpang. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah, padahal tidak ada yang tahu tentang takwilnya kecuali Allah. Kalau Allah, hanya saja Allah yang tahu, maka berarti kita mencari takwilnya percuma. Berarti yang benar itulah yang Allah katakan, itu tidak ada yang lain. Maka harusnya kita menerima teksnya. Kata Allah, warasikhuna fil ilmi, dan orang-orang yang mendalam ilmunya, yaquluna amanna bihi, mereka mengatakan kami beriman dengannya, kullu min indi rabbina, semuanya berasal dari Rabb kami. Baik ayat yang mutasyabihat maupun ayat-ayat yang muhkam, yang tegas, ya, tidak memalingkan maknanya. Ya, jalan yang pertama adalah jalan orang-orang yang mendalam ilmunya, yaitu yang mereka yang beriman kepada ayat-ayat yang muhkam dan mutasyabih. Mereka berkata semuanya berasal dari Tuhan kami. Mereka meninggalkan pembahasan terhadap nas-nas yang tidak mungkin mereka capai pengetahuan dan pemahaman secara menyeluruh tentangnya. Ini sebagai bentuk pengagungan kepada Allah dan Rasul-Nya, serta sikap beradab terhadap nas-nas syariat. Jadi kita mengaku tidak mampu membahasnya tadi, tidak mampu untuk menyelami maknanya, karena mengaku kita tadi lemah akal kita, dan itu dalam bentuk pengagungan Allah dan Rasul-Nya. Dan ini juga merupakan sikap beradab kepada nas-nas syariat, tidak memelintirnya. Ya. Jadi sikap mereka itu bukanlah karena tidak mampu berpikir, tapi karena mereka tahu batas akal dan dalam rangka memuliakan wahyu. Mereka lah orang-orang yang dipuji oleh Allah dengan firman-Nya, warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullun min indi rabbina, dan orang-orang yang mendalam ilmunya, mereka berkata kami beriman kepadanya, semuanya berasal dari sisi Tuhan kami. Kemudian jalan yang kedua, metode orang memahami ayat-ayat yang muskil, ayat-ayat yang mutasyabih. Metode yang kedua adalah jalan orang-orang yang menyimpang, yaitu mereka yang mengikuti ayat-ayat mutasyabih dengan tujuan menimbulkan fitnah dan menghalangi manusia dari agama, menghalangi manusia dari agama mereka, serta dari jalan para salaf yang saleh.
di dalam rangka membuat fitnah. Dan kita tahu bahwa penyimpangan selalu diawali dengan niat, yaitu niat mencari fitnah. Fitnah pemikiran itu lebih berbahaya daripada fitnah syahwat. Karena kalau yang terfitnah itu adalah pemikiran, maka orang yang terfitnah pemikirannya ini, dia merasa benar dengan keyakinannya. Padahal keyakinan ini salah, dia merasa benar. Sulit untuk diluruskan, sulit untuk bertobat. Tapi kalau cuma sekedar terfitnah syahwatnya, dia tahu itu salah, tapi dia tidak bisa menahan nafsunya, dia tahu dia salah, ada kemungkinan dia untuk tobat. Tapi kalau sudah ilmunya yang terfitnah, kalau sudah pemikiran yang terfitnah, ini sulit untuk kembali. Jadi mencari-cari takwil ini bisa menyebabkan fitnah pada ilmu, fitnah pada pemikiran. Itu ini berbahaya. Kemudian kata Syekh, maka mereka berusaha menakwil ayat-ayat mutasyabih sesuai dengan apa yang mereka kehendaki. Tangan menjadi kekuasaan, yang turun itu bukan Allah tapi rahmatnya. Cara-cara mereka mentakwilnya itu tidak berdasarkan dalil, berdasarkan pemikiran mereka aja. Padahal tidak ada yang tahu takwilnya kecuali Allah. Mereka mengoreksi ayat Allah. Ini berkata-kata tentang Allah tanpa ilmu, berbahaya. Ini termasuk dosa besar. Dan mereka mentakwil ayat-ayat mutasyabih itu sesuai dengan apa yang mereka kehendaki, bukan sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah dan Rasulnya. Bahaya sekali. Jadi Bapak Ibu, dari sini kita mengetahui suatu kaidah besar, bahwa ukuran kebenaran bukanlah kecerdasan akal kita, tapi kesesuaian dengan maksud Allah dan Rasulnya, sebagaimana yang dipahami oleh para sahabat dan para salaf. Seandainya Bapak Ibu, kebenaran agama ini berdasarkan kecerdasan akal, maka akan banyak orang-orang yang tidak selamat. Allah tidak adil, karena kemampuan manusia itu berbeda-beda dalam memahami. Maka memahami agama itu Allah buat semudah mungkin. Tidak perlu diperumit. Tangan ya tangan, jangan diganti dengan kekuasaan. Karena tidak akan semua orang yang bisa memahaminya demikian. Ketika ayat itu dibaca, yang terbayang ketika Allah menyebut tangan Allah terbuka, kata Allah, pasti yang terbayang kita itu tangan untuk memegang. Tapi ingat, kita tidak boleh menyerupakan tangan Allah dengan tangan kita. Dan kata Syekh Al-Utsaimin, mereka mempertentangkan nas-nas Al-Quran dan Sunnah satu sama lain, serta berusaha mencela petunjuknya dengan cara mempertentangkan dan menguranginya, agar mereka menimbulkan keraguan pada kaum muslimin terhadap petunjuk nas-nas tersebut dan membutakan mereka dari hidayahnya. Mereka lah orang-orang yang dicela oleh Allah dalam firman-Nya, fa ammal ladzina fi qulubihim zaigh, adapun orang-orang yang di hatinya ada penyakit, fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wili,
Maka mereka mengikuti bagian-bagian yang mutasyabih, ayat-ayat yang bermakna multitafsir, maknanya ganda. Mereka justru mencari yang itu. Yang muhkam mereka abaikan. Padahal sebenarnya kalau ketemu ayat yang mutasyabih dan ada ayat yang muhkam, maka yang mutasyabih itu dibawa ke yang muhkam. Ayat yang samar artinya tadi, yang maknanya samar tadi, kita bawa ke ayat yang serupa yang maknanya tegas. Jadi kita menafsirkan ayat yang mutasyabih tadi dengan ayat yang muhkam. Mereka tidak, mereka fokus ke yang mutasyabih saja dan menafsirkannya berdasarkan pemikirannya saja. Ini bukan metode para sahabat memahami ayat-ayat. Mereka lah orang-orang yang dicela oleh Allah, ya. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah. Dan tidak adalah yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Itulah dua jenis ayat dan metode manusia dalam memahami ayat-ayat dan hadis-hadis yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah. Itu yang dapat kita bahas pada pagi hari ini. Mohon maaf jika ada pembahasan yang kurang jelas. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.